Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini kami akan menjelaskan materi tentang fungsi inverse. Sebelumnya izin menginformasi, nama saya Rajin Galiasia. Nama saya Muhammad Fadil Ramadan. Nama saya Albertin Dwi Saputra. Nama saya Rehansa. Nama saya Maisha Aisyah Hirianti. Nama saya Melisa Kabulidas. Fungsi inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Fungsi inverse biasanya digunakan dalam topik perhitungan matematika seperti fungsi dan matriks. Adapun penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengukuran suhu. Fungsi inverse sangat berguna untuk mengukur suhu pada satuan Celcius setelah kita mendapatkan nilai dalam Fahrenheit. Yang kedua ada keuangan. Fungsi inverse dapat digunakan untuk menghitung investasi sekarang untuk di masa depan. Yang ketiga ada penerapan di bidang teknologi. Untuk di bidang teknologi ini ada dalam bidang keamanan, yaitu enkripsi, yang dimana Oke guys, jadi kali ini kita akan belajar menentukan inverse dari fungsi linear. Nah, jadi fungsi linear itu memiliki bentuk umum seperti ini ya teman-teman. Nah, biar gak bingung, langsung aja kita ke contoh soal. Nah, di sini aku punya soal 4x plus 10. Nah, kalau udah kayak gini gimana sih lanjutnya? Nah, untuk selanjutnya langkah pertama, misalkan fx sama dengan y. Dengan demikian diperoleh seperti ini. Y sama dengan 4x plus 10. Nah, selanjutnya lakukan langkah-langkah untuk mengubah y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Nah, jadi setelah seperti ini kita rubah menjadi 4x plus 10 sama dengan y. Jadi ditukar ya. Y yang jadi di sini berubah menjadi di sini. Nah, kalau udah diperoleh seperti ini, selanjutnya tinggal kita sisakan x yang ini dan yang lainnya pindah ruas. Jadi seperti ini ya. Contohnya di sini yang 10 pindah ruas menjadi berarti menjadi 4x sama dengan, nah ini plus pindah ruas berarti menjadi minus, jadinya y min 10. Nah, yang 4 juga pindah ruas menjadi per. Jadi seperti ini. X sama dengan y min 10 per 4. Nah, setelah ini maka diperoleh f min 1 y sama dengan y min 10 per 4. Nah, karena kita mencarinya x, maka yang tadinya variabel y berubah menjadi variabel x. Jadi seperti ini, f min 1 per x sama dengan, nah yang tadinya x, yang tadinya y berubah menjadi x. Oke, lanjut. Jadi yang tadinya y tinggal baca aja jadi x. Jadi x min 10 per 4 dan selesai. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan. Yang kedua, menentukan segregasi. Kalau kalian tahu, bentuk umumnya yaitu x sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Contoh soal yang pertama, tentukan inverse fungsi dari 6x ditambah 2 per 4x dikurangi 3. Nah, yang pertama kita harus menentukan kita menggunakan pemisalan, yaitu jika fx sama dengan y, maka y sama dengan fx. Jadi y sama dengan 6x ditambah 2 per 4x dikurangi 3. Yang pertama kita kalikan silang, yaitu dimana y kita kalikan dengan 4x dikurangi 3 dan
6x ditambah 2 kita kalikan dengan 1. Nah, di sini sebenarnya y ini mempunyai pembagi, yaitu y dibagi 1. Namun, karena dalam aturan matematika, setiap angka yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya tetap bernilai angka itu sendiri. Maka tidak usah kita tuliskan angka satunya. Selanjutnya, kita kalikan masing-masing suku, yaitu 4x kita kalikan dengan y menjadi 4xy, dan negatif 3 kita kalikan dengan y menjadi negatif 3y. Nah, selanjutnya di ruas kanan, karena tidak terpengaruh dengan apapun, kita tuliskan kembali menjadi 6x ditambah 2. Nah, setelah seperti ini, kita harus menyeragamkan antara variabel di ruas kiri dan di ruas kanan. Maka di sebelah kiri ini kita simpan variabel x, dan di ruas kanan kita simpan variabel y. 6x yang tadinya di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi negatif 6x. Lalu negatif 3y yang berada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 3y ditambah 2. Selanjutnya, karena kita mencari inverse fungsi dari x, maka kita perlu memisahkan x dengan variabel yang lainnya. Sehingga kita tuliskan x, lalu 4y negatif 6. Nah, kenapa kita hanya menuliskan 4y negatif 6 yang berada di dalam kurung? Karena kita harus membuat 4xy dikurangi 6x ini bernilai sama, namun x-nya kita keluarkan, sehingga didapat x dikali 4y negatif 6. Kita tuliskan kembali yang berada di ruas kanan, 3y ditambah 2. Setelah seperti ini, kita masih mengganjal di sini, yang dimana x itu masih dikali dengan 4y negatif 6. Maka kita perlu pisahkan, kita tulis negatif maka kita tuliskan x di ruas kiri, dan kita pindahkan 4y negatif 6 ke ruas kanan. Maka yang tadinya x dikali 4y negatif 6, maka 4y negatif 6 ini berubah operasinya menjadi dibagi. Maka 3y ditambah 2 dibagi 4y negatif 6. Namun belum selesai sampai di sini ya teman-teman. Kita harus mengubah setiap variabel y menjadi variabel x. Maka f inverse x itu sama dengan 3x ditambah 2 dibagi 4x dikurangi 6. Sudah selesai. Kemudian kita akan menggunakan cara cepat. Untuk cara linear, yaitu bentuk umumnya fx sama dengan ax plus b. Kemudian diubah menjadi inverse, yaitu f inverse x sama dengan x min b per a. Kita ambil contoh soal dengan fx (6x plus 2). Kemudian menjadi f inverse x Jadi x, tulis lagi x. sama dengan x min 2 per 6. Kemudian cara cepat yang kedua, yaitu dalam bentuk rasional.
Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Kemudian bentuk inversnya yaitu f inverse x sama dengan negatif dx plus b per cx min a. Kita mengambil contoh soal seperti sebelumnya, yaitu fx atau sebelumnya kita mengambil contoh soal yaitu fx sama dengan 6x plus 2 per 4x min 3. Diubah menjadi bentuk inversnya yaitu f inverse x sama dengan 3x plus 2 per 4x min 6. Beginilah hasil akhir dari cara cepat dalam bentuk rasional. Di sini saya akan memberikan contoh soal lain dari inverse rasional, yaitu bilangannya adalah bilangan kuadrat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini untuk contoh soalnya itu ada x pangkat 2 plus 4x plus 4. Untuk langkah pertama, kita ubah dulu fx menjadi y. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita ubah posisinya. X pangkat 2 plus 4x plus 4 sama dengan y. Karena ini adalah bilangan kuadrat, berarti memiliki faktor-faktor. Faktor dari x pangkat 2 plus 4x plus 4 itu adalah x plus 2 pangkat 2. Jika sudah seperti ini, pindahkan kuadrat terlebih dahulu ke kanan menjadi plus minus akar y. Lalu setelah itu pindahkan angka 2 ke sebelah kanan. Jadi seperti ini. Akar y. Ini dia hasilnya. Di langit ada matahari.